Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Firsa akan menjelaskan mengenai konsentrasi dan penyebaran industri. Banyaknya industri atau perusahaan yang menurunkan biaya angkutan akan menyebabkan kecenderungan lokasi di tempat tersebut menjadi footloose. Hal ini berarti bahwa biaya angkutan bukan menjadi faktor utama dalam penentuan lokasi industri, melainkan berorientasi pada unsur lain seperti tenaga bagi industri yang intensif tenaga, tempat yang berpemandangan indah, khususnya industri penelitian, dan tempat yang memungkinkan terjadinya hubungan baik antar berbagai pihak. Dalam kondisi sekarang, hubungan baik sangat diperlukan untuk membangun relasi antar perusahaan atau industri. Kemungkinan untuk menjalin hubungan semacam ini membuat kota-kota besar akan semakin menarik untuk dijadikan lokasi industri atau perusahaan dan mendorong konsentrasi di tempat tersebut. Apabila hanya kota-kota besar yang dijadikan pusat industri, maka daerah pinggiran kota tersebut tidak akan berkembang. Maka dalam hal itu, kota di sini didefinisikan sebagai kota dan pinggirannya. Adapun hal yang harus dipertimbangkan bagi perusahaan atau industri dalam menempatkan lokasinya di pinggiran kota, yaitu industri di zaman modern ini memerlukan ruang yang semakin banyak. Jadi, jika ruang yang digunakan semakin banyak, maka berarti tanah yang diperlukan juga akan semakin banyak. Sedangkan lahan tanah di perkotaan sudah banyak terpakai untuk permukiman, perkantoran, dan taman rekreasi. Hal ini yang membuat harga tanah di kota semakin mahal. Gejala inilah yang mendorong lokasi industri ke pinggiran kota dengan harga tanah yang relatif rendah. Baiklah, nama saya Junior Anggara Putra dengan NPM 171102189 akan mempresentasikan tentang keterbatasan teori lokasi. Walaupun teori lokasi yang dibahas hingga kini memperhatikan pengaruh upaya, biaya energi, dan pajak, namun teori tersebut terutama menekankan kepada peranan biaya angkutan. Dalam rumusannya, pada dasarnya, teori ini menentukan berbagai lokasi atas pertimbangan biaya produksi dan angkutan yang memilih yang paling rendah di antaranya. Berbagai lokasi yang berbeda akan membawa harga penyerahan bahan mentah yang berbeda pula, dan industri yang menghadapi situasi ini tentu saja akan menyesuaikan penggunaan bahan tersebut sebaik mungkin. Hal ini berarti bahwa substitusi tidak hanya dijalankan antara biaya angkutan, akan tetapi antara berbagai jenisnya dengan asumsi pendapatan tetap. Dalam teori lokasi yang dikenal hingga kini, maka lokasi industri ditentukan oleh daya tarik pasar atau bahan mentah yang dinyatakan dalam berat kali harga satuan, yang dikenal dengan istilah ideal weight. Dalam masalah substitusi antar bahan mentah dipertimbangkan, maka ideal weight ini perlu dikoreksi dengan jumlah elastisitas silang antara bahan mentah yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fotaska dengan NPM 1811021061 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu berbagai segi lokasi di negara berkembang. Kita bisa lihat bahwa negara berkembang itu rakyatnya masih tertinggal dalam hal kesejahteraan, dan juga berbagai daerah yang masih terdapat masalah. Di Indonesia juga, kalau misalkan kita ingin mengukur tingkatan daerah yang maju dan juga tertinggal, itu bisa kita ukur dari Jawa, kemudian Bali, disusul oleh Sumatera, dan juga ke daerah timur lainnya. Permasalahan yang ada di daerah lokasi tersebut bisa kita lihat. Yang pertama yaitu dominan pada ekspor komoditi primer. Ekspor komoditi primer ini yaitu barang yang setengah jadi. Jadi kita mengekspor barang setengah jadi ke luar maupun yang mentah. Itu kita ekspor keluar. Bukan barang yang jadi masih kurang dalam hal ekspor untuk barang jadi. Kemudian konsentrasi penduduk di daerah pantai. Konsentrasi penduduk daerah pantai ini merupakan masalah daripada lokasi di negara berkembang, yaitu Indonesia. Mengapa? Karena ketika konsentrasi penduduk di daerah pantai itu ada di pinggir, bukan ke tengah,
di daerah tengah di lokasi, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah industri yang akan menimbulkan peningkatan biaya dan juga tidak strukturnya dalam hal pengalokasian sumber daya ketika pemerintah pusat ingin mengalokasikan sumber daya tersebut. Kemudian ada juga mutu prasarana dalam industri masih rendah. Mutu prasarana yang rendah ini maksudnya adalah ketika transportasi masih sulit untuk menjangkau daripada daerah ataupun lokasi yang ada di pedalaman, sehingga prasarana yang masih dipakai itu masih rendah mutunya juga, dan kualitas dari berbagai transportasi untuk mencapai ke sana masih rendah, sehingga sangat banyak yang terjadi menimbulkan kerusakan pada prasarana tersebut ketika ingin melakukan peninjauan ke lokasi yang ingin ditinjau. Kemudian ada juga birokrasi dan gangguan alam yang terjadi. Ini merupakan hal yang lumrah di negara berkembang. Kenapa? Karena birokrasi daripada industri yang ada di negara berkembang itu masih amburadul, kebijakannya masih sering dipakai untuk pribadi maupun kelompok, bukan untuk kepentingan umum, sehingga mengganggu daripada jalannya industri ataupun ekonomi yang ada di negara berkembang tersebut, sehingga dan lokasi daripada yang ingin dialokasikan tersebut daripada kebijakan tidak tercapai. Kemudian gangguan alam ini juga terjadinya hal yang sering terjadi, misalkan tanah longsor dan sebagainya, itu menimbulkan terhambatnya daripada lokasi tersebut untuk berkembang menjadi lokasi yang maju. Kemudian ada juga waktu tempuh yang lama. Nah, ini masih tergantung dengan prasarana tadi dan sarana. Jadi ketika waktu tempuh yang lama ini dia menimbulkan biaya yang meningkat, baik itu biaya angkut ataupun biaya lainnya yang masih bergantung daripada waktu tempuh tersebut untuk menuju lokasi yang ada. Kemudian adanya minimnya kualitas tenaga kerja. Benar, ini minimnya kualitas tenaga kerja ini yang dimiliki oleh negara berkembang karena sumber daya manusianya masih termasuk daripada tenaga bukan pendidik dan juga bukan tenaga ahli, jadi hanya tenaga kasar rata-rata. Jadi ketika kualitas tenaga kerja ini rendah, hasil daripada kerja tersebut atau output yang dihasilkan itu juga rendah. Oleh karenanya adanya perbaikan daripada sumber daya manusia ini diperlukan untuk membangun lokasi daerahnya menjadi maju dan juga berkualitas. Kemudian adanya kelangkaan informasi yang dipercaya, ini yang terjadi pada negara berkembang. Kelangkaan informasi yang dipercaya ini sangat diperlukan oleh lokasi yang membutuhkan untuk berkembang menjadi lokasi yang maju, misalkan daerah timur itu memerlukan informasi yang sangat dipercaya sehingga bisa membangun lokasi tersebut daripada informasi yang telah diterima. Oleh karenanya kelangkaan informasi yang dipercaya ini sangat sulit untuk dijumpai di negara berkembang untuk membangun lokasi daerah yang tertinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisful Ardi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fuad Aska. Di sini saya akan mengusung tema dengan topik kasus lokasi industri yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, perkembangan industri modern membuat daerah yang bersangkutan memiliki prasarana jaringan perhubungan yang cukup baik dan membawa keuntungan lokasi yang mana menarik pengusaha lain untuk berbisnis di lokasi tersebut. Nah, di Indonesia, kemajuan di Pulau Jawa berbanding terbalik dengan wilayah lainnya, terutama di wilayah bagian Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi karena di Pulau Jawa didukung dengan berbagai prasarana perhubungan dan komunikasi, pengembangan listrik, fasilitas pendidikan, dan masih banyak lainnya. Tapi apakah perkembangan industri selalu berdampak baik terhadap semua sektor? Kita akan menjawab ini beserta dengan contoh kasus lokasi industri yang terjadi di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II, industri gula pasir di Jawa Timur cukup terkenal.
Berhubung produksi gula pasir adalah produk kehilangan berat, maka tempat produksinya dipilih yang dekat dengan perkebunan tebu. Namun saat ini, produksi gula pasir Jawa Timur menemui kendala karena jaraknya yang semakin jauh sehingga efisiensinya berkurang. Hal ini terjadi karena perkebunan tebu yang tadi dekat dengan tempat produksi digantikan dengan pemukiman penduduk. Masalah lain datang karena penurunan rendeman tebu yang terlalu lama antara proses tebang dan giling menjadi masalah dari pabrik ini. Berbanding terbalik dengan wilayah Porsea, Tapanuli Utara, di mana di sana terdapat produk pabrik bubur kayu yang terbuat dari pohon pinus. Karena produksinya sama-sama merupakan produk yang kehilangan berat, maka kita bisa membandingkannya dengan produk yang sebelumnya. Namun, dibandingkan pabrik yang sebelumnya, pabrik yang ada di Porsea ini lebih memiliki keunggulan. Mengapa? Karena hingga sampai saat ini tempat produksinya masih dekat dengan perkebunan dari pohon pinusnya. Selain dari itu, adanya dukungan jalan lintas Sumatera dan jalan tol pasti nantinya akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.